kalau pengen kaya jangan bisnis gitu ya. Jadi banyak orang selalu kalau ditanya kenapa lu bisnis, jawabannya adalah kayak saya pengen kaya, saya pengen dapat duit, saya pengen financial freedom dan sebagainya. Saran saya stop, jangan bisnis, udah selesai. Why? Karena Anda nggak akan dapetin itu semuanya. Oke, in this video saya pengen cerita tentang kalau pengen kaya jangan bisnis gitu ya. Jadi banyak orang selalu kalau ditanya kenapa lu bisnis, jawabannya adalah kayak saya pengen kaya, saya pengen dapat duit, saya pengen financial freedom dan sebagainya. Saran saya stop, jangan bisnis, udah selesai. Why? Karena Anda nggak akan dapetin itu semuanya kalau Anda cuma mau kaya doang gitu kan. Oke, saya pengen bahas di video ini lebih dalam lagi sebenarnya ya. Jadi kenapa sih banyak orang pengen bisnis tapi nggak bisa, nggak jadi, gagal dan sebagainya. Kebanyakan kayak gitu. Kita ngomong di level mindset. Kenapa malah actionnya tambah susah? Itu yang sering banget terjadi. Ini saya punya notes banyak banget di sini, oke? Jadi kalau misalkan, yang pertama, kalau Anda pengen bisnis hanya untuk jadi kaya, men, itu susah banget, susah banget. Apalagi kayak misalkan contoh aja, kayak saya ngejalanin Trebelio gitu ya, kita udah running setahunan ya, hampir mulai dari start banget April tahun lalu sampai ini di video ini dibuat itu Juli setahun lebih gitu ya, 1 tahun 3 bulan itu saya malah belum mendapatkan profit gitu kan. Jadi saya bahkan tidak digaji gitu kan, tidak mengambil gaji juga di situ karena memang semuanya kita masukin kembali untuk reinvestment untuk build the company gitu. Jadi apakah Anda siap kalau Anda pengen kaya terus bikin bisnis? Apa Anda siap kalau setahun lebih Anda malah nggak dapetin income buat Anda sendiri? Kalau goal Anda adalah cari duit dan malah nggak dapat duit sama sekali, apakah dalam waktu setahun lebih nggak dapat duit ini Anda bisa kuat gitu? Itu yang jadi pertanyaan. Karena bisnis itu biasanya kebanyakan orang lebih ke arah dia mau solve a problem, dia mau punya passion di situ dan sebagainya. Dia punya mimpi gitu kan. Bukan cuma sekedar duit doang, karena itu susah banget didapat ketika di awal-awal. Belum lagi Anda belum dapat duit, Anda harus gaji karyawan. Ya kan, makan malah nggak bisa kayak time freedom, bebas makan dan sebagainya. Anda mungkin malah kayak ngirit-ngirit makan Indomie, belum dibully orang lagi gitu kan yang nggak percaya dengan Anda. Siapa di sini, teman-teman di sini yang baru mulai bisnis terus teman-temannya udah mulai ngoceh, nyinyir dan sebagainya. Kuat nggak Anda kayak gitu? Iya kalau teman doang, kalau keluarga ikutan nyinyir gimana coba? Ngapain lu kayak gitu, bisnis kayak gitu nggak ada gunanya dan sebagainya. Siap nggak Anda itu? Jadi itu akan menjadi tantangan Anda ketika Anda mulai bisnis pertama kali. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi nih. Kenapa kok saya menyarankan jangan berbisnis? Gini, kalau misalkan Anda ditanya gitu, bisnis lu apa? Anda pasti menjawab kan, bisnisnya ini, bisnisnya ini, bisnisnya ini gitu kan. Nah, sekarang kalau Anda bilang mau bisnis, itu tidak menjawab sebuah, apa ya, bisnis adalah sebuah konsep abstrak. Makanya orang selalu nanya, bisnis lu apa? Sementara kalau pemula ngomongnya saya mau bisnis. Maka kalau Anda ngomong saya mau bisnis, saya bertanya balik ke Anda, lu mau bisnis apa? Banyak orang menjawab saya mau bisnis tapi nggak tahu mau bisnis apa. Ya iyalah, karena bisnis sendiri adalah sebuah konsep abstrak. Clear ya di sini ya? Sama kayak misalkan saya mau sukses. Sukses itu kayak apa? Apakah mendapatkan income 10 juta per bulan itu sukses? Atau 100 juta? Atau 1 miliar? Atau lebih? Clear, sukses itu apa? Harus ada, sukses itu apa? Karena kalau Anda cuma bilang saya mau sukses, itu abstrak. Abstrak itu indah dan gampang. Saya mau punya bisnis, saya mau omset segini, saya mau financial freedom. Itu abstrak. Financial freedom itu angkanya berapa? Kapan Anda nyampe sana? Apakah kalau Anda punya passive income seperti apa? Datang dari mana? Itu semua harus clear. Baru akan muncul financial freedom. Tapi kalau sekedar ngomong, saya mau financial freedom, itu abstrak gitu kan. Saya mau kaya itu berapa gitu kan. Saya mau cari produk dan saya belum menemu produk untuk dijual. Lu nggak bakal nemu, selesai. Banyak banget kan orang yang selalu nanya kayak, saya mau cari produk, enaknya jualan produk apa ya? Itu nggak bakal nemu. Muter-muter nggak bakal nemu. Karena itu abstrak. Kalau Anda cari produk, kayak saya nih, mau bikin Bonels gitu kan. Nyari produknya clear, essential oil. Pabriknya di sini gitu kan. Tinggal di Google gitu, tinggal dicari gitu. Kita mau bikin, misalkan kita mau bikin lotion, kita mau bikin skincare, kita mau bikin apa gitu kan. Udah tahu gitu, oh skincare yang kayak begini pabriknya di sini gitu kan, ketemu langsung gitu. Bahkan itu kan kalau bikin sendiri ya, kalau misalkan nggak nyari reseller ya tinggal nyari reseller tapi produk apa. Bahkan kemarin saya ngomong nih ya di Instagram saya nih ya, please cek Instagram saya @dennysantoso. Saya baru bilang, kalau kamu nyari produk untuk dijual, nih saya punya Bonels. Oke, Bonels itu essential oil saat ini. Kita punya range total ada 14 produk dalam satu brand. Which is enak banget buat Anda ketika Anda ngebangun satu brand kayak begitu, nggak lompat-lompat ke sana kemari. Oke, dan kita masih ada sekitar 5-8 produk
di pipeline yang under development mau diluncurin berikutnya bulan-bulan depan. Ini kena delay aja karena COVID gitu kan. Nah, kemudian Bonels juga recurring produknya. Jadi kalau orang beli sekali, cocok, mereka kan beli lagi. Which is enak banget buat yang jualan. Oke, kita sudah clear semua definisi dari sebuah produk yang dicari orang. Sudah clear gitu. Banyak orang yang kayak cuma nanya doang, habis itu kayak, tapi ntar gitu. Kebayang ya? Jadi problemnya sebenarnya bukan di produknya. Problemnya di mindset Anda. Problemnya adalah Anda nggak bisa jualan. Karena kalau Anda bisa jualan, langsung diambil, selesai. Jualan dan laku. Karena kita punya reseller-reseller yang omsetnya ngambil di kita aja udah lebih dari 1 miliar. Ada beberapa reseller kayak begitu. Berarti works kan? Tinggal Anda bisa nggak kayak gitu? Nah, itu balik lagi ke Anda, bukan di produknya. Karena produknya udah terjual miliaran. Ya, tinggal Andanya. Ya, jadi, balik lagi sekarang. Ngomongin bisnis. Bisnis itu kata abstrak. Jadi jangan start dengan saya mau bisnis gitu ya. Itu nggak bakal jadi produk Anda, nggak bakal jadi bisnis Anda gitu. Jadi Anda mesti lebih clear lagi, yang lebih mudah dibayangkan. Karena kalau abstrak tidak mudah dibayangkan. Anda mau bisnisnya apa gitu. Anda tuh mau membantu siapa? Problemnya apa? Orangnya mana gitu. Saya mau membantu semua orang. Wish, ya Anda kayak baik hati banget, tetapi nggak pernah kejadian kan? Itu pertanyaannya gitu kan. Jadi mau membantu apa, problemnya apa, dengan cara apa, solusinya apa, itu mesti di-clearin dulu. Itu baru ngomong bisnis. Nah, kemudian saya juga pengen menggarisbawahi bahwa sebenarnya ketika Anda mau membangun bisnis, banyak yang bilang kayak mulai aja dulu lah, ngapain pakai plan, di plan-plan malah nggak jalan. Ya that's why 95% dari bisnis di 3 tahun pertama itu tutup karena nggak ada plannya gitu. Karena semua menganggap bahwa nggak ada plan itu oke gitu, dijalanin aja. Well, ada dua hal yang tadi saya waktu mempersiapkan video ini saya berpikir ada 2 hal. Dijalanin sambil belajar, itu ada 2 cara, ada 2 perspektif. Jadi misalnya gini, Anda tahu bahwa Anda butuh yang namanya cash flow, financial report, dan sebagainya. Anda menjalankan bisnis sambil belajar itu oke, gak ada masalah sama sekali. Karena Anda belum bisa hire orang, jadi Anda ngejalanin itu sambil belajar. Tetapi jangan sampai Anda udah jalanin, tau-tau ketipu. Tau-tau bilang kayak, kok kayaknya omset lumayan tapi duit gak kesimpan ya? Duit gak pernah ngumpul ya? Ya itu ada 2 hal gitu kan. Jadi Anda tahu, Anda jalanin dulu, yang satu sambil belajar, yang satu nabrak ke sana kemari, ruginya lebih banyak. Nah, makanya Anda perlu tahu bahwa sekarang itu, oke, ini ada hal seperti ini, ada namanya financial, ada report dan sebagainya. Saya tapi nggak ngerti maksudnya. Saya ngerti itu ada, tapi saya nggak ngerti itu caranya gimana. Jadi saya jalanin bisnis sambil jalanin ini sambil belajar. It's okay gitu. Nah, sekarang bisnis itu kayak puzzle sebenarnya. You know puzzle, depan saya ada jigsaw puzzle gitu ya. Bisnis itu kayak puzzle. Jadi ada banyak banget komponennya nih. Ada marketnya siapa gitu kan. Ada timnya. Tim Anda siapa saja. Hari ini mungkin baru Anda sendirian. Baru mulai newbie. Gak ada masalah. Tapi Anda mau planning. Butuh orang tuh apa aja. Orang gudang kayak, orang admin kayak, orang marketing kayak, orang financial kayak, orang operational kayak, orang research and development kayak. Itu di planning. Anda butuhnya apa aja. Ya. Kemudian nyarinya di mana. Kemudian aktivitasnya apa. Anda bukalah bisnis model Canvas itu udah lengkap semua lah. Aktivitas dari company Anda bakalnya apa? Apakah Anda bakal produksi produk? Apakah Anda cuma jualan saja? Apakah Anda konten, media company? Apa nih di situ? Anda harus tahu. Kemudian financialnya seperti apa? Cost-nya seperti apa? Ini semua jadi kayak puzzle yang harus dirangkai. Bayangin kalau saya mau bisnis. Oke, kayak saya mau bikin Lego gitu. Saya suka banget Lego puzzle gitu kan. Saya mau bikin Lego gitu. Mau bikin apa? Nggak tahu. Ya nggak jadi Legonya, men. Oke, saya mau bikin Lego, tetapi habis itu saya mau bikin mobil gitu kan. Tapi Anda nggak tahu komponen mobil itu apa aja. Rodanya, setirnya, dan yang lain-lain gitu. Nggak tahu sama sekali. Ya nggak jadi juga gitu. Jadi, bayangin aja bahwa bisnis itu as a puzzle. Kalau Anda nggak ngerti bisnis, jangan maksa. Jangan maksa. Kayaknya noble banget ya. Kayaknya mulia banget saya mau bisnis gitu ya. Percuma, kagak jadi gitu. Oke, nah video ini saya bikin sebenarnya untuk mengingatkan Anda supaya Anda ngerti bahwa Anda kalau mau mulai itu ini loh, yang harus dipahami itu ini loh gitu, ada step-stepnya semua. Completein puzzle-nya di kepala Anda, tidak harus semuanya ada di depan Anda saat ini juga, tim nggak harus lengkap semuanya, kita mulai aja dulu, it's okay, tapi di kepala ada gambaran lengkapnya. Sehingga Anda tahu, oh ini prioritas utama nih, yang penting saya ngetes market dulu, yang penting saya punya produk satu dulu, saya coba saya jual. Bisa nggak sih saya jualan? Memang nggak perlu semuanya lengkap. Karena kalau misalkan Anda semuanya harus lengkap, nggak jalan juga. Produknya ada, Anda nggak bisa jualan, kagak jalan juga. Jadi harusnya make money is easy. As long as Anda bisa jualan, itu di awalnya ya. Pengusaha siapa sih yang nggak bisa jualan? Pengusaha sukses siapa yang nggak bisa jualan gitu kan?
Even kemarin saya baca, Bill Gates kan nggak bisa jualan. Kata siapa? Bill Gates tuh bisa jualan Microsoft sebelum produknya ada loh. Ke IBM lagi, ke company gede lagi. Anda bisa nggak? Gila kan? Ya, dealnya dia itu udah gila banget tuh, salesman yang kuat banget sebenarnya gitu. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau Anda mau, saya mau mengakhiri video ini biar nggak kepanjangan juga. Jadi goalnya simple banget ya. Goalnya simple banget. Jangan membayangkan sesuatu yang abstrak. Taruh itu dibuat, ditulis yang lebih rapi. Planning Anda apa aja, kebutuhan Anda apa aja. Kemudian completein puzzle-nya apa aja. Jadi paling gampang Anda Google aja namanya business model canvas gitu. Itu puzzle-nya ada di situ semua. Value Anda apa, produknya apa, marketnya apa, channelnya apa, problemnya apa, relationship with customer-nya apa, activity-nya apa, key resources-nya apa, supplier-nya siapa, vendor-nya siapa, kemudian revenue stream-nya dari mana, kemudian cost structure-nya seperti apa, nah lengkap tuh semuanya. Itu semua ditulis semua. Kalau Anda nggak ngerti, ini barusan saya omongin nih, di Google aja ketemu kok. Ya, lakuin, PR-nya itu. Jadi kalau Anda cuman bilang mau bisnis doang, itu menyenangkan. Tapi ketika ada put it into action, ditulis beneran, itu mulai menyakitkan. Kok begini ya, kok begini ya? Makanya saya bilang, belum tentu Anda siap jadi pebisnis. And it's okay. Karena ada karyawan-karyawan yang gajinya sebulan itu ratusan juta itu juga ada. Ya, jadi pilihan di tangan Anda. Jangan kayak mau bisnis karena mau kaya. Ya, nggak bisa kayak begitu. Mau bisnis karena you wanna solve a problem. Hopefully video ini menjawab pertanyaan. Oke, mulai tinggalkan yang abstrak-abstrak kayak begitu. Kita ngomong yang real action supaya Anda benar-benar mendapatkan real result, hasil nyatanya ada. Alright, thank you so much. See you in the next video. Bye bye.